Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue dengan Ewin, yang dimana Ewin kali ini mau cerita sedikit tentang pengalaman gue menggunakan iPhone SE 2020. Sudah hampir kurang lebih 4 bulan gue gunain iPhone SE 2020 ini. Menurut gue so far so good ya. Hanya saja ketika gue pegang nih handphone dan orang pasti nanya, handphonenya iPhone 8 ya? Gue jawab iya. Karena apa? Karena ya untuk dari seri body, kemudian tampilan lain tuh sama. Yang membedakan hanya logo di iPhone belakangnya itu Apple yang digigit sama kita separoh itu berada di tengah-tengah atau di bagian bawah. Nah kalau untuk di iPhone 8 itu kan agak ke atas sedikit nih. Jadi itu sih yang ngebedain. Karena secara fisik itu semua sama, dari baik itu model layar, kemudian fingerprint scannernya, kemudian ya yang lain itu yang bedakan hanya sedikit pada namanya prosesor. Dia punya prosesor Bionic A13 yang sama seperti di iPhone 11, hanya saja dia sudah lebih kecil yaitu 7 nanometer. Kemudian di bagian kameranya ini ada 7 megapiksel dan di belakang 12 megapiksel. Kamera depan belakangnya bisa untuk potret bokeh. Bokeh? Iya bokeh. Jadi kayak di iPhone XR, kalau bedanya iPhone XR itu kan belakangnya emang kamera satu ya, dan kemudian kamera depannya juga satu. Nggak sih, depan ada 2 karena ada satunya buat Face ID ya. Jadi bisa dua depan belakangnya bisa mode portrait gitu loh. Nah kalau di iPhone SE juga bisa, tapi ya itu tadi agak sedikit kurang rapi lah. Tapi so far so good, selama kita pengambilan angle-nya bagus dan untuk posisinya juga oke, jadi dia bisa menghasilkan foto yang akurat, baik dan detail. Tapi kalau misalnya ya salah-salah dan bergerak ya susah sih. Cuman kalau untuk di kamera depan, ini gue pakai video untuk kamera depan di kamera iPhone SE ya. Itu oke sih, dan kalian bisa pilih modenya yaitu dari 720 sampai mode high definition atau 180. Tapi hanya 30 fps ya. Kalau untuk di bagian belakang itu kalian bisa sampai 4K dan untuk di 60 fps. Jadi lumayan baik lah. Nah, gue juga ingin sharing sedikit kalau untuk di iPhone SE ini selama 4 bulan gue pakai. Biarpun baterainya kecil, tapi lumayan hemat, dan pengecasnya itu juga bisa sampai dengan 18 watt. Kalau bawaannya itu kan hanya kecil ya, karena kalau untuk repairing sekarang itu hanya dapat kabel. Nah kalau yang kemarin gue beli itu masih dapat charger dan dapat headset. Tapi gue kok nggak dapat headsetnya, gue juga bingung. Mungkin karena gue belinya second kali ya. Iya second, orang baru pakai sebentar terus gue beli, cuman nggak dapat headsetnya. Tapi udahlah ya, headsetnya gue juga punya. Nah terus apa ya lagi ya, untuk fitur-fitur lain sih so far so good lah ya, namanya iPhone. Dan update juga sudah update di iOS 14.4. Jadi menurut gue selama 4 bulan gue pakai nggak ada kendala sih. Beda sih dengan Android lainnya gitu loh. Jadi kalau untuk smooth main juga ya so far so good lah. Untuk main game sih enak, cuman hanya saja itu layarnya kecil. Jadi kalau buat main game dengan layar kecil gimana sih rasanya, nggak enak kan. Nah kayak gitu. Jadi gue paling untuk iPhone ini hanya gue gunain buat kamera, kemudian untuk sosial media, kemudian yang lagi kekinian saat ini ada namanya Clubhouse, kemudian dan lain-lain. Dan kalau kalian yang mau beli handphone gue, boleh silakan gue jual juga dengan price yang agak murah, yaitu 5.770.000 rupiah. Iyalah, nah segitu aja lah, karena gue udah cukup lah pakai ini 4 bulan, karena gue pingin coba handphone yang lain. Oke, jadi sekian dari gue untuk selama 4 bulan ini gue menggunakan iOS, yaitu di iPhone SE. Menurut gue so far so good, and ya enak lah untuk mobilitas gue hari-hari gitu ya, untuk balas email, balas yang lainnya, buat foto, buat Instastory dan lain-lain. Menurut gue oke. Nggak tahu nih menurut yang lain menggunakan iPhone SE ini. Tapi satu hal, kalau kalian gunain buat game, gue nggak rekomen karena kecil banget layarnya dan gue malas banget main game di sini. Dan untuk buat nonton Netflix atau buat nonton Disney Plus, gue tuh yang agak ya mau nggak mau ya, handphone cuma satu, jadi mainnya nonton ya oke aja lah gitu.
Nah, gimana menurut kalian tentang iPhone SE ini? Dan menurut kalian ada suatu hal yang pengen disampaikan, mungkin ada tambahan lain yang menurut gue ini kurang gitu ya. Jadi kalian bisa lah sharing sama gue tentang iPhone SE ini. Tapi kalau menurut gue sih oke sih. Dan simple, kecil, nggak perlu lebar-lebar juga. Namanya iPhone ya, gue nggak usah panjang lebar juga udah ngomong, orang udah tahu ini iPhone gitu loh. Jadi iPhone itu punya privilege sendiri yang akhirnya kenapa lo harus pakai iPhone gitu. Dan gue kebanyakan dannya ya, tapi ya udahlah, itu aja sih. Yaudah, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Dan ini gue sebelum lo selesai, gue tampilin foto-foto dari iPhone SE ini yang sudah gue ambil dari pagi, dari pagi, dari pencahayaan yang banyak ya, istilahnya ada matahari, kemudian sampai di malam hari. Dan gimana hasilnya kalian nilai sendiri. Dan thank you for watching, dan see you next my video. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.